Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melakukan praktek uji multikolinialitas menggunakan Minitab. Nah, sebelumnya kalian persiapkan terlebih dahulu Minitabnya. Kemudian di sini saya memiliki data di mana untuk Y-nya adalah tabungan dan X1-nya adalah pendapatan dan X2-nya adalah kekayaan. Caranya kita mengetahui bagaimana suatu model atau data yang kita miliki ini adalah mengandung gejala multikolinialitas, gitu kan. Nah, untuk yang pertama di sini kita lihat dari nilai R-square-nya yang tinggi, gitu. Nah, nilai R-square-nya yang tinggi, kemudian kita lihat dari nilai signifikannya, kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu regression. Kita masukkan responnya yaitu tabungan, kemudian untuk continuous prediktornya adalah pendapatan, kita masukkan sama kekayaan. Storage-nya yaitu with residual standar. Oke. Kemudian untuk grade-nya di sini 4-in-1 standar. Nah, kalau yang 4-in-1 ini jadi nanti semuanya itu dijadikan satu gitu, tabel atau diagramnya. Oke. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai skornya adalah 88,95%, bukan berarti atau 0,89. Dan kemudian untuk nilai signifikansinya di sini F itu sama F table juga bisa digunakan untuk uji F-nya, tapi lebih mudahnya kita menggunakan p-value-nya, yaitu kita dapatkan dari uji F-nya di sini ada yang signifikan yaitu 0,00, ada yang tidak signifikan yaitu 0,3, gitu kan. Kemudian kita lihat dia dikatakan signifikan, tidak signifikan jika dia lebih besar dari 0,05, gitu kan. Nah, ternyata yang tidak signifikan yaitu 0,3 sama 0,6 karena dia lebih besar dari 0,5, gitu kan. Kemudian dari uji T-nya di sini, nah dari uji T-nya di sini yaitu 0,4 sama 0,3, 0,6 itu kan lebih besar dari 0,05, bukan berarti dia tidak signifikan. Artinya di sini untuk yang pertama dia mengandung gejala multikolinialitas berdasarkan R-square yang tinggi atau koefisien determinasi yang tinggi dan berdasarkan signifikansinya, gitu kan. Kemudian yang kedua itu kan bunyinya koefisien korelasi yang tinggi itu di antara variabel bebas, jadi ada koefisien yang tinggi antar variabel bebasnya, gitu. Tapi koefisien yang rendah itu juga belum tentu dikatakan bebas dari gejala multi, gitu. Makanya kita cek semuanya gitu secara serentak. Caranya di sini basic statistik, kemudian correlation. Nah, variabelnya kita masukkan semuanya, tabungan, pendapatan, sama kekayaan. Oke. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai R-nya, maksudnya koefisien antar variabel bebasnya di sini R itu sebesar 0,996, gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus bandingkan antara X1 X2 ini berapa, terus kita bandingkan dengan X1 sama Y, gitu, atau X2 sama Y, kayak gitu kan. Nah, kita peroleh bahwa X1 X2 ini kan 0,996, itu lebih dari atau lebih besar dari 0,942 atau 0,933, gitu. Nah, berarti syarat yang kedua dia terpenuhi, yaitu terjadi multikolinialitas, gitu kan. Kemudian syarat yang ketiga di sini bunyinya gimana? Nah, jika ada perbedaan tanda di situ yang dimaksud, jadi tanda dari model regresi kemudian sama koefisien korelasi, gitu, persamaannya, gitu loh misalnya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini, kita lihat dari persamaan regresinya, gitu ya. Di sini kita peroleh bahwa untuk pendapatan 0,6 itu untuk pendapatannya atau X1 minus 0,01, gitu kan, itu untuk kekayaan atau X2 nya. Nah, bunyi gimana? Jika pendapatannya naik maka tabungannya juga naik sebesar ini, gitu kan. Nah,
kalau kekayaannya ini minus, kalau minus gimana? Nah, berarti kekayaannya naik, kemudian tabungannya menurun gitu. Sebentar ini, apakah benar gitu? Makanya kita cari kayak gitu kan. Nah, jadi gimana? Nah, di sini kan memiliki tanda negatif kan antara X2 sama Y. Nah, kita lihat dari korelasinya gitu kan. Korelasinya antara X2 sama Y itu ternyata positif sebesar ini gitu kan. Nah, artinya dia terjadi multikolinialitas seperti itu. Kemudian yang keempat, kita lihat dari nilai toleransi sama VIF gitu kan, dari inflection factor. Nah, nilai VIF dulu ya. Nilai VIF di sini sudah diketahui, yaitu 18,9 gitu kan. Berarti dia lebih besar dari 10. Terus kemudian kita lihat dari nilai toleransi gitu kan. Nah, nilai toleransi di sini bagaimana caranya kita ketahui nilai toleransinya berapa gitu. Nah, caranya nilai toleransi itu kan sama dengan 1 per VIF gitu. Nah, kita dapatkan VIF nya adalah 118,9. Nah, itu sama dengan 0,08. Nah, 0,08 ini berarti kan dia kurang dari 0,1 gitu kan. Yang artinya kita ambil kesimpulan semuanya bahwa kesimpulan dari yang nomor 4 ini dia terjadi multikolinialitas. Dan kita tarik kesimpulan keseluruhannya, yaitu artinya data yang kita peroleh di sini adalah mengandung gejala multikolinialitas. Nah, agar data yang kita miliki ini tidak terjadi multikolinialitas, itu bagaimana caranya? Nah, caranya di sini saya menggunakan dua cara di sini. Ya, cara yang pertama yaitu perception regression, kemudian yang kedua menggunakan metode stepwise. Nah, yang untuk pertama dulu perception regression itu start, kemudian regression. Nah, ini ada perception. Nah, responnya kita masukkan yaitu Y. Untuk free predictornya di sini ada X1, X2, kemudian oke. Nah, cara bacanya ini gimana? Nah, kita lihat dari nilai varsnya ini ada 2, terus 1, 2 sampai 2 ini kan. Kita lihat yang sampai bawah ini, yang terakhir 2. Nah, kita lihat dari nilai CP ini yang mendekati dari 2 berapa gitu kan. Nah, itu 1,2, 2,2, 2,0 gitu kan. Nah, kemudian kita lihat dari nilai R square ADC nya. Nah, yang paling tinggi adalah 87,2 sama 85,8 gitu kan. Nah, dari nilai ADC ini, R square ADC, kita lihat dari nilai S nya ini, S ini yang paling rendah. Berarti kan juga 2 kan, yang satu dieliminasi kan, tinggal 2, kita masuk ke S. Nah, yang paling rendah sendiri yang kita pilih yaitu adalah 0,123. Nah, ini kan. Nah, kita tarik kesimpulan bahwa yang harus kita korelasikan berarti antara X1 sama Y gitu. Yang kita eliminasi di sini adalah X2 gitu. Coba kita lihat, benarkah seperti itu? Kita kembali ke langkah yang awal. Jadi start regression, fit regression. Nah, kita hapus untuk variable bebasnya dari yang X2 itu. Untuk selanjutnya oke, abaikan langsung. Nah, keluar outputnya di sini. Outputnya adalah dimana S2 nya ini adalah 0 ya kan, berarti pendapatnya di sini sebesar 0,38 itu. VF nya 1, berarti dia kurang dari 10. Oke, tidak terjadi multikolinialitas. P value nya kurang dari 0,05. T hitungnya, maksudnya UGF nya yang P value nya, kita lihat signifikannya. Nah, ternyata dia signifikan. Nah, kemudian untuk cara yang kedua di sini kita menggunakan stepwise, metode stepwise. Caranya bagaimana? Nah, regression, start regression, fit regression, tabungan, pendapatan. Oke. Nah, stepwise itu metodenya di sini saya menggunakan forward selection.
Nah, kemudian untuk displaynya ini yang paling bawah di sini saya gunakan include details for step. Oke. Nah, kita peroleh apakah sama hasilnya dengan kita menggunakan stepwise sama itu tadi sub. Nah, ternyata hasilnya sama, yang kita peroleh APF nya sebesar 1, berarti dia kurang dari 10, berarti dia tidak jadi multi gitu kan. Nah, kemudian untuk p-value nya di sini yaitu sama juga yang kita peroleh, kurang dari 0,05. kemudian untuk p-value nya dari UGF juga sama, artinya dengan dua cara yang kita peroleh tadi mampu mengatasi uji multikolinearitas seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.